Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, gimana mas kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat mas. Kesini naik apa mas? Naik motor Naik motor. Sendiri berdua bertiga? sendiri Oh sendirian. Kesini datang jam berapa mas? jam 2 Jam 2 siang. jam 2 siang. Oke. Sebelum kita mulai sesi konseling, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu mas. Ya. Perkenalkan, nama saya Dondi Hermawan, panggil saja Dondi. Sendiri. Oke, masnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Buku Wicaksono mas dari Wangon ya. Sebelumnya masnya ini datang kemari dalam hal apa ya mas? Saya ingin datang kemari itu karena menjadi solusi lah mas. Cerita lah cerita ya. gitu. Oke. Sebelum memulai sesi konseling itu saya ingin memperkenalkan konseling itu apa seperti itu ya mas. Konseling itu adalah salah satu arahan atau mencari solusi dari setiap orang-orang yang mempunyai pengalaman yang buruk. Bisa apa saja itu mas Kuku, bisa masalah, bisa trauma dan lain-lain lah. Intinya konseling ini wadah tempat di mana orang-orang yang mempunyai pengalaman yang buruk atau trauma-trauma di dalam dirinya atau permasalahan di dalam dirinya yang menimpa pada hari ini, kemarin yang membuat trauma hari ini, agar kedepannya itu lebih baik. Nah itu salah satunya konseling seperti itu. Dan saya ingin memberitahu kepada Mas Kuku bahwasannya konseling ini pun ada yang namanya asas mas. Asas salah satunya itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah apa yang Mas Kuku sampaikan ke saya, Mas Kuku ceritakan ke saya, entah pengalaman yang buruk atau baik, insya Allah dengan Mas Kuku datang ke konseling, dengan adanya asas kerahasiaan, informasi identitas Mas Kuku itu terjaga dengan baik. Seperti itu mas. Oke. Jadi aman ini ya mas. Pasti aman, itu tenang aja. Semoga Mas Kuku bisa lebih leluasa untuk menceritakan apa yang terjadi dan apa yang terjadi di diri Mas Kuku seperti itu, yang dialami hal-hal buruk itu bisa disampaikan semuanya seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu apa nih terlihat dari Mas Kuku itu seperti kayak ada hal yang keganjal gitu loh. Barangkali Mas Kuku bisa menceritakan terlebih dahulu. Sebenarnya itu masalahnya simpel ya mas, tapi kenapa saya itu terus kepikiran gitu. Jadi gitu ceritanya itu, saya itu kan rantau ya mas. Kebetulan ini Kalau boleh tahu libur Mas Kuku ini merantau di mana mas? di Bekasi. Oh di Bekasi. Bekasi. Kerja di bagaimana? Kerja. Kerja. Kemudian mas bisa dilanjut? Nah, pas saya di Bekasi itu, saya kan dari desa ya mas. Iya. Desa yang mayoritas itu NU lah ibaratnya. Saya merantau ke Bekasi. Saya nggak tahu mas, saya nggak tahu mayoritas saya itu Muhammadiyah. Lah kebetulan pada saat itu sholat subuh mas. Sholat subuh itu saya datang. Nah tidak ada yang mau pada imam gitu loh mas. Nah, saya kan imam, itu saya imam. Nah posisi itu kan saya belum tahu ya mas, di situ mayoritas Muhammadiyah dan lain-lain. Nah pada saya imam itu kunut biasalah sholat subuh. Itulah habis sholat itu saya ditegur mas, sama warga situlah, katanya suruh menghormati mayoritas yang ada di sini. Nah saya menghormatilah, maaf gitu. Besoknya saya sholat ke situ lagi, walaupun saya nggak jadi imam jamaah, saya juga masih ditegur mas. Itu nah itu yang menjadi masalah saya, kepikiran saya itu loh. Jadi kepikiran terus kok gini gitu loh, mayoritas Islamnya gini itu mas. Itu Mas Kuku masih di sana nanti apalagi libur? Lagi libur. Oh lagi libur. Iya, libur. Kepikiran
aliran seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu Mas Kuku di sana gimana? Ada hal yang buat Mas Kuku kurang enak tidak, selain dari masalah itu, entah dari warganya atau apa gitu? Palingan warganya itu Mas. Tapi ibarat misalkan kalau saya pindah dari situ, nah saya pindah kemana lagi Mas, soalnya kerjaan saya juga yang dekat itu di situ gitu loh. Jadi aksesnya itu gampang gitu. Saya belum cari lagi sih. Saya paham apa yang Mas Kuku alami ya, seperti itu. Jadi lebih ke etnis gitu loh. Etnis itu kayak lebih ke berbeda aliran seperti itu loh. Ya Mas, karena Mas Kuku itu datang dari desa merantau ke Bekasi, yang dimana kota itu mayoritas kebanyakan Muhammadiyah seperti itu ya Mas. Mas Kuku pun kaget dan dilihat sama warga-warga sekitar itu, kok Mas Kuku itu kok kalau sholat malah kunut seperti itu ya Mas ya. Ada rasa apa Mas ketika sudah terjadi kejadian seperti itu yang Mas Kuku alami itu apa? Ya, Entah masa apa seperti itu. saya rasa jengkel juga nggak banyak sih, soalnya saya juga kan perantauan Mas. Iya. Saya menghormati warga-warga yang di situ lah. Ya jadi begitu Mas. Kadang-kadang juga saya palingan sholat sendiri Mas di kosan gitu, enggak, walaupun ya kosannya juga cukup deket Mas sama masjid. Iya. Ya, begitu Mas. Sebenarnya Mas Kuku ini nggak salah sebenarnya gitu loh. Jadi mungkin yang warga nilai terhadap Mas Kuku itu bukan dari bukan dari hal yang diperbuat sama Mas Kuku itu membuat masyarakat situ sakit hati Mas, sebenarnya gitu loh. Kan ini kan soal agama ya Mas. Jadi kalau menurut saya ini, karena memang di sana kan mayoritasnya Mas, lebih baik Mas Kuku itu menghargai. Contohnya semisal Mas Kuku NU seperti itu loh. Kan Mas Kuku ini berdomisili di sana ya, sebagai perantau, ibaratkan itu sebagai pendatang ya kan. Harus yang dimana mengikuti entah kulturnya, entah budayanya, entah agamanya. Bukan berarti menghargai Mas Kuku Mas Kuku itu keluar dari alirannya Mas Kuku yang dimaksud dengan NU itu, bukan. Jadi bahwasannya ketika Mas Kuku pengen sholat di masjid seperti itu, pengen jemaah, nah Mas Kuku bisa mengikuti apa yang mereka anut gitu loh. Bahwasannya ketika Mas Kuku sholat subuh, Mas Kuku bisa nggak usah pakai dulu kunutnya. Semisalkan Mas Kuku merasa nggak enak nggak pakai kunut, Mas Kuku bisa sholat di masjid terdekat, entah dicari di mana seperti itu loh. Ya mau kayak gimana pun kan Mas Kuku itu kan perantauan ya. Nah jadi Mas Kuku harus berlapang dada, harus bisa yang namanya memposisikan dirinya Mas Kuku di dalam masyarakat tersebut, seperti itu Mas Kuku. Ya menurut saya sebenarnya ini bukan masalah sepele ya. Jadi Mas Kuku ini wajar-wajar saja jengkel dan lain-lain, karena memang Mas Kuku sebelumnya nggak ada hal jadi seperti ini kan sebelumnya ya kan, belum. Nah ya jadi wajar aja. Saya harap sih setelah Mas Kuku datang ke sini itu membawakan perubahan dari apa yang Mas Kuku sampaikan dan saya sampaikan ke Mas Kuku, seperti itu. Jadi bagaimana Mas, ada yang mau diceritakan kembali atau mana dari apa yang saya sampaikan, apa yang menurut Mas Kuku kurang bisa ditanyakan seperti itu. Mungkin Mas paham, saya tetap tinggal di situlah, hanya menghormati warga-warga sekitar. Bisa diterima ya Mas ya? Bisa. Oke, Terima kasih Mas. Sebelumnya terima kasih juga ya Mas sudah datang ke sini, dan Mas Kuku ada perbedaan gitu loh sebelum datang ke sini dan sesudah datang ke sini, seperti itu. Sepertinya sudah ada gambaran di benaknya Mas Kuku apa yang harus Mas Kuku lakukan dan apa yang harus Mas Kuku lakukan ketika ada hal itu dimasukin ke hati atau tidak, seperti itu. Ya saya harap Mas Kuku setelah dari sini ada perubahan, seperti itu ya Mas ya. Oke, kalau barangkali Mas Kuku ingin kunjung kembali ke
kesini entah nggak kuat entah nanti mau balik lagi setelah liburan selanjutnya kesini nggak masalah, bisa cerita atau bisa lewat WhatsApp seperti itu ya Mas ya, bisa dihubungi kembali seperti itu. Ada yang mau disampaikan kembali Mas? Mungkin itu saja ya Mas, cukup ya. Oke, semoga apa yang Mas Kukuh alami ini mendapatkan hikmah dan berkahnya kepada Mas Kukuh. Semoga dilancarkan pekerjaannya Mas ya, berjuang dan prosesnya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya Mas. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau menyakiti Mas Kukuh, mohon dimaafkan. Karena saya pun juga sama seperti Mas Kukuh, sama-sama sebagai manusia biasa. Hanya saja kita hanya berbeda saja gitu ya Mas ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima